Di ruang sidang yang sunyi namun penuh tekanan, satu persatu fakta gelap mulai terkuak. Nama Prada Laki kembali menggema, bukan sebagai seorang prajurit muda penuh harapan, tetapi sebagai korban kekerasan brutal yang mengakhiri hidupnya. Dalam kesaksian terbaru, Komandan Batalion menggambarkan sebuah malam yang dipenuhi kegaduhan, emosi, dan tindakan tak terduga. Di balik tindakan Laki yang mencoba kabur dari barak, tersimpan misteri yang jauh lebih kelam. Para pelaku yang seharusnya melindungi, justru berubah menjadi sosok penuh amarah, bahkan diduga dalam keadaan mabuk berat saat kejadian. Dari pukulan bertubi-tubi, teriakan yang tidak terdengar publik, hingga keputusan-keputusan gegabah yang menimbulkan tragedi, semua mulai tersusun menjadi potongan cerita yang mengejutkan. Kini, publik menanti keadilan. Kesaksian demi kesaksian membuka tabir kekerasan yang selama ini tersembunyi di balik dinding markas. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana seorang prajurit muda bisa kehilangan nyawanya hanya karena mencoba melarikan diri? Inilah perjalanan menyelami detik-detik terakhir Prada Laki, sebuah kisah yang mengguncang, memicu kemarahan, dan menuntut kebenaran ditegakkan tanpa kompromi. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam itu, Barak Yonif TP 834 terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu lorong meredup, menyisakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di luar, angin malam hanya membawa suara ranting yang bergesekan. Namun di dalam ruang jaga, suasana jauh dari tenang. Beberapa prajurit berkumpul, sebagian baru kembali dari kegiatan luar, sebagian lagi tampak lelah setelah seharian berlatih. Di sudut ruangan, Prada Laki duduk dalam diam. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya gelisah. Tidak ada yang tahu apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Tetapi sejak sore tadi, perilakunya berubah drastis. Laki terlihat seperti ingin menjauh dari semua orang, seolah ada tekanan besar yang tidak mampu ia tanggung lagi. Letnan Seno, salah satu komandan jaga malam itu, sempat memerhatikan gelagat aneh tersebut. "Kau baik-baik saja, Laki?" tanyanya singkat. Laki hanya mengangguk, namun suaranya gemetar. "Baik, Komandan." Beberapa jam berlalu, dan saat pergantian jaga hampir tiba, seorang prajurit masuk ruang jaga dengan nafas terengah-engah. "Komandan, Laki kabur dari barak," serunya panik. Letnan Seno terperanjat. Ini bukan pertama kalinya ada prajurit yang mencoba kabur, namun jarang ada yang melakukannya pada jam malam sekrusial ini. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan beberapa prajurit untuk melakukan pengejaran. Di tengah kejar-kejaran itu, ada dua prajurit yang terlihat paling emosional, Prada Bimo dan Prada Anjas. Keduanya baru kembali dari pos luar dan diduga sempat minum bersama beberapa senior. Bau alkohol bahkan masih tercium saat mereka lewat. Namun, karena situasi mendesak, tidak ada yang memperhatikan kondisi mereka dengan detail. Laki berhasil berlari melewati gudang perlengkapan dan hampir mencapai pagar belakang yang berbatasan dengan area hutan kecil. Nafasnya tersengal-sengal, langkahnya limbung, tetapi tekadnya kuat. Ada ketakutan yang jelas di matanya, seakan ia tidak lari dari hukuman, tapi dari sesuatu yang lebih mengerikan. Namun keinginannya tidak bertahan lama. Bimo dan Anjas berhasil lebih dulu mengejarnya. Mereka memotong jalur dan menangkap Laki tepat di dekat tumpukan drum minyak kosong. Dari kejauhan, dua prajurit lain melihat Bimo mendorong Laki hingga terjatuh keras. "Berhenti! Jangan lakukan apapun sebelum komandan datang," teriak salah satu saksi. Namun peringatan itu terlambat. Bimo menendang Laki di bagian rusuk sambil memaki. "Kau kira bisa lari begitu saja?" Laki menggeliat menahan sakit. "Tolong, saya hanya..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Anjas memukulnya di bagian bahu, lalu menarik kerah bajunya dengan kasar. Dari catatan kesaksian di sidang, kedua pelaku saat itu sudah tidak sepenuhnya sadar. Emosi mereka tersulut oleh alkohol, ditambah kelelahan fisik, yang seharusnya hanya menjadi tindakan pengamanan berubah menjadi penganiayaan brutal. Letnan Seno tiba beberapa menit kemudian. Namun saat tiba, Laki sudah dalam kondisi babak belur. Ia terkulai, berusaha bangun tetapi tubuhnya tak lagi mampu. "Apa kalian lakukan?" bentak Letnan Seno sambil mendorong Bimo menjauh. Laki mencoba berbicara, tetapi suaranya hanya seperti desahan lemah. "Komandan, saya takut."
Letnan Seno tidak tahu apa maksud kata takut itu. Laki tampak ingin menjelaskan, namun tubuhnya mulai mengalami kejang kecil. Panik, Seno memerintahkan semua untuk membawa Laki ke ruang kesehatan batalion. Sepanjang perjalanan menuju poliklinik kecil batalion, Laki hanya menggigit bibirnya, menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar dari dada hingga punggung. Napasnya pendek, seperti ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya. Dua prajurit yang menggotongnya sempat saling berpandangan, sadar bahwa situasinya jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Saat sampai di ruang kesehatan, dokter jaga malam tidak ada. Hanya ada perawat yang sedang tidur di ruang belakang. Situasi menjadi kacau. Semua berbicara bersamaan, saling menyalahkan. Sementara Laki meringkuk di atas ranjang dengan tubuh lemah tak berdaya. Beberapa menit kemudian, Laki kehilangan kesadaran. Letnan Seno yang melihat itu langsung memerintahkan agar Laki dibawa ke rumah sakit kota terdekat. Namun proses keberangkatan terlambat akibat birokrasi internal. Ada perintah yang harus dilapor, ada izin kendaraan, dan ada serangkaian prosedur yang membuat waktu berjalan sia-sia. Disinilah awal tragedi itu. Dan malam itu menjadi malam terakhir Laki masih terlihat bernapas normal. Kesaksian komandan batalion dalam sidang menyebutkan bahwa ia baru menerima laporan beberapa jam setelah kejadian. Ketika diberitahu kondisi Laki, ia langsung menuju rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Laki tidak pernah kembali sadar. Di ruang mayat rumah sakit itulah, untuk pertama kalinya komandan batalion melihat wajah Laki yang pucat, penuh luka, dan menyimpan cerita yang tidak sempat ia ungkap pada siapapun. Malam itu, kebenaran pertama mulai muncul. Prada Laki bukan hanya kabur. Ia kabur karena ada tekanan besar pada dirinya. Dan ia disiksa oleh prajurit yang diduga mabuk berat saat menangkapnya. Malam itu, Barak Yonif TP-834 terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu lorong meredup, menyisakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Di luar, angin malam hanya membawa suara ranting yang bergesekan. Namun di dalam ruang jaga, suasana jauh dari tenang. Beberapa prajurit berkumpul, sebagian baru kembali dari kegiatan luar, sebagian lagi tampak lelah setelah seharian berlatih. Di sudut ruangan, Prada Laki duduk dalam diam. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya gelisah. Tidak ada yang tahu apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Tetapi sejak sore tadi, perilakunya berubah drastis. Laki terlihat seperti ingin menjauh dari semua orang, seolah ada tekanan besar yang tidak mampu ia tanggung lagi. Letnan Seno, salah satu komandan jaga malam itu, sempat memerhatikan gelagat aneh tersebut. "Kau baik-baik saja, Laki?" tanyanya singkat. Laki hanya mengangguk, namun suaranya gemetar. "Baik, komandan." Beberapa jam berlalu, dan saat pergantian jaga hampir tiba, seorang prajurit masuk ke ruang jaga dengan nafas terengah-engah. "Komandan, Laki kabur dari barak," serunya panik. Letnan Seno terperanjat. Ini bukan pertama kalinya ada prajurit yang mencoba kabur, namun jarang ada yang melakukannya pada jam malam sekrusial ini. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan beberapa prajurit untuk melakukan pengejaran. Di tengah kejar-kejaran itu, ada dua prajurit yang terlihat paling emosional, Prada Bimo dan Prada Anjas. Keduanya baru kembali dari pos luar dan diduga sempat minum bersama beberapa senior. Bau alkohol bahkan masih tercium saat mereka lewat. Namun, karena situasi mendesak, tidak ada yang memperhatikan kondisi mereka dengan detail. Laki berhasil berlari melewati gudang perlengkapan dan hampir mencapai pagar belakang yang berbatasan dengan area hutan kecil. Nafasnya tersengal-sengal, langkahnya limbung, tetapi tekadnya kuat. Ada ketakutan yang jelas di matanya, seakan ia tidak lari dari hukuman, tapi dari sesuatu yang lebih mengerikan. Namun keinginannya tidak bertahan lama. Bimo dan Anjas berhasil lebih dulu mengejarnya. Mereka memotong jalur dan menangkap Laki tepat di dekat tumpukan drum minyak kosong. Dari kejauhan, dua prajurit lain melihat Bimo mendorong Laki hingga terjatuh keras. "Berhenti! Jangan lakukan apapun sebelum komandan datang," teriak salah satu saksi. Namun peringatan itu terlambat. Bimo menendang Laki di bagian rusuk sambil memaki. "Kau kira bisa lari begitu saja?" Laki menggeliat menahan sakit. "Tolong, saya hanya..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Anjas memukulnya di bagian bahu, lalu menarik kerah bajunya dengan kasar. Dari catatan kesaksian di sidang,
Kedua pelaku saat itu sudah tidak sepenuhnya sadar. Emosi mereka tersulut oleh alkohol, ditambah kelelahan fisik, yang seharusnya hanya menjadi tindakan pengamanan berubah menjadi penganiayaan brutal. Letnan Seno tiba beberapa menit kemudian. Namun saat tiba, laki sudah dalam kondisi babak belur. Ia terkulai, berusaha bangun tetapi tubuhnya tak lagi mampu. "Apa kalian lakukan?" bentak Letnan Seno sambil mendorong Bimo menjauh. Laki mencoba berbicara, tetapi suaranya hanya seperti desahan lemah. "Komandan, saya takut." Letnan Seno tidak tahu apa maksud kata takut itu. Laki tampak ingin menjelaskan, namun tubuhnya mulai mengalami kejang kecil. Panik, Seno memerintahkan semua untuk membawa laki ke ruang kesehatan batalion. Sepanjang perjalanan menuju poliklinik kecil batalion, laki hanya menggigit bibirnya, menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar dari dada hingga punggung. Napasnya pendek, seperti ada sesuatu yang menghimpit paru-parunya. Dua prajurit yang menggotongnya sempat saling berpandangan, sadar bahwa situasinya jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Saat sampai di ruang kesehatan, dokter jaga malam tidak ada. Hanya ada perawat yang sedang tidur di ruang belakang. Situasi menjadi kacau. Semua berbicara bersamaan, saling menyalahkan. Sementara laki meringkuk di atas ranjang dengan tubuh lemah tak berdaya. Beberapa menit kemudian, laki kehilangan kesadaran. Letnan Seno yang melihat itu langsung memerintahkan agar laki dibawa ke rumah sakit kota terdekat. Namun proses keberangkatan terlambat akibat birokrasi internal. Ada perintah yang harus dilapor, ada izin kendaraan, dan ada serangkaian prosedur yang membuat waktu berjalan sia-sia. Disinilah awal tragedi itu. Dan malam itu menjadi malam terakhir laki masih terlihat bernapas normal. Kesaksian komandan batalion dalam sidang menyebutkan bahwa ia baru menerima laporan beberapa jam setelah kejadian. Ketika diberitahu kondisi laki, ia langsung menuju rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Laki tidak pernah kembali sadar. Di ruang mayat rumah sakit itulah, untuk pertama kalinya komandan batalion melihat wajah laki yang pucat, penuh luka, dan menyimpan cerita yang tidak sempat ia ungkap pada siapapun. Malam itu, kebenaran pertama mulai muncul. Prada laki bukan hanya kabur. Ia kabur karena ada tekanan besar pada dirinya. Dan ia disiksa oleh prajurit yang diduga mabuk berat saat menangkapnya. Ruang sidang militer di markas Kodam sore itu penuh sesak. Kursi-kursi yang biasanya hanya terisi separuh kini penuh oleh anggota keluarga, awak media, dan sejumlah pejabat yang diwajibkan hadir sebagai pengawas. Udara ruangan terasa tegang, seolah setiap orang menahan napas menunggu fakta berikutnya terungkap. Di tengah suasana itu, komandan batalion yang membawahi para pelaku maju ke depan, bersumpah untuk memberikan kesaksian sebenar-benarnya. Letkol Damar, sang komandan, berdiri tegak namun sorot matanya terlihat lelah. Selama berhari-hari, kasus ini menghantuinya, terutama sejak ia melihat kondisi laki di rumah sakit. Kini, ia harus menjawab setiap pertanyaan, bagaimanapun pahitnya. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan suara tegas. "Komandan, kami ingin kronologi lengkap. Apa yang Anda ketahui terkait kejadian yang menimpa Prada laki?" Ruangan langsung hening. Setiap kepala menunduk, setiap pena siap menulis. Letkol Damar menghela napas pelan sebelum berbicara. "Saya menerima laporan sekitar pukul 2 dini hari, bahwa seorang prajurit atas nama Prada laki telah kolaps dan dibawa menuju rumah sakit. Saya diberitahu bahwa ada tindakan kekerasan saat dilakukan pengejaran." Seorang hakim anggota langsung menyela, "Siapa yang melakukan kekerasan itu?" "Prada Bimo dan Prada Anjas," jawab Damar mantap. "Dari laporan awal yang saya terima, keduanya diduga berada dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, karena konsumsi alkohol." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruang sidang. Beberapa prajurit saling menatap, mencoba menebak apakah dugaan itu benar. Sementara keluarga laki yang duduk di baris depan mulai terisak, terutama sang ibu yang berulang kali melihat foto putranya dengan mata berkaca-kaca. Hakim kembali bertanya, "Apakah Anda mengetahui sebelumnya bahwa kedua prajurit tersebut mengonsumsi alkohol?" Komandan Damar menunduk sesaat, lalu menjawab jujur, "Tidak pada saat itu, Yang Mulia. Namun setelah menerima laporan lengkap, baru saya mengetahui bahwa sebelum pengejaran, mereka sempat minum bersama di pos luar." Ketua Hakim mengetuk meja dengan nada geram. "Prajurit yang sedang bertugas seharusnya tidak dalam keadaan mabuk. Ini jelas pelanggaran berat."
Letkol Damar mengangguk lirih. Ia tahu konsekuensi dari keterlambatannya dalam mengawasi anggotanya. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada bawahan saya, Yang Mulia. Setelah memberi kesaksian awal, giliran jaksa militer maju membawa berkas yang tampak tebal. Ia membuka halaman demi halaman, lalu menampilkan sebuah foto di layar proyektor. Suasana ruangan langsung berubah. Foto itu menunjukkan bagian tubuh laki yang dipenuhi memar, punggung lebam, dada membiru, dan bekas pukulan keras di sekitar bahu. Beberapa orang dalam ruangan terisak pelan. Sementara itu, para tersangka, Bimo dan Anjas, yang duduk di kursi terdakwa menundukkan kepala, wajah pucat, tangan bergetar. Bahkan tanpa suara, rasa bersalah pada diri mereka begitu jelas terlihat. Jaksa berkata lantang, ini bukan cedera ringan akibat pengejaran. Ini adalah tindak kekerasan berulang. Kami menemukan bukti bahwa korban dipukul berkali-kali, bahkan setelah ia tidak mampu melawan. Letkol Damar mengepalkan tangan. Ia sudah mengetahui sebagian fakta itu, tetapi melihatnya ditampilkan di depan banyak orang membuat dadanya terasa sesak. Ketua majelis menatapnya. Komandan, apakah Anda menerima laporan tentang kapan tepatnya korban mendapat pertolongan? Damar menjawab hati-hati. Saya menerima laporan bahwa penanganan medis sempat tertunda karena beberapa anggota panik dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit. Tertunda berapa lama? Tanya hakim lagi. Around 1 jam lebih, Yang Mulia. Ruangan langsung gempar. 1 jam dalam kondisi luka berat bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Keluarga laki menangis semakin keras, sementara wartawan bergegas mencatat setiap detail baru. Hakim mengetukkan palu untuk menenangkan ruangan. Keterlambatan itu tidak dapat diterima. Prosedur kesehatan batalion jelas tidak dijalankan. Letkol Damar mengangguk pasrah. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia berikan. Jaksa kemudian membuka bukti lain, rekaman suara dari salah satu prajurit yang menjadi saksi mata. Suara itu bergetar, tampak diambil saat malam kejadian. Komandan, saya lihat mereka memukul laki berulang kali. Bimo seperti hilang kendali. Anjas juga. Mereka mabuk, Komandan. Saya sudah minta mereka berhenti, tapi mereka tidak dengar. Rekaman itu membuat suasana kembali sunyi. Tidak ada satupun yang bergerak. Lalu hakim berkata, Komandan, dari semua fakta ini, apakah Anda yakin tindakan 2 prajurit itu tidak terencana? Bahwa mereka bertindak di bawah pengaruh alkohol? Letkol Damar menjawab setelah jeda pendek. Saya yakin begitu, Yang Mulia. Mereka tidak berniat membunuh. Tetapi tindakan mereka keliru dan brutal. Mereka kehilangan kendali. Di sudut ruangan, Bimo mulai menangis diam-diam. Anjas menggigit bibirnya, menahan perasaan campur aduk antara penyesalan dan ketakutan. Majelis lalu memerintahkan jeda sidang. Namun sebelum meninggalkan podium, Letkol Damar sempat menatap keluarga laki dengan mata penuh rasa bersalah. Ia menunduk dalam-dalam, sebuah permintaan maaf tanpa kata yang mungkin tak akan pernah cukup. Sidang hari itu menegaskan satu hal, bahwa Prada Laki bukan hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga korban kelalaian sistemik yang membiarkan prajurit mabuk tetap bertugas. Dan fakta-fakta yang lebih mengejutkan masih menunggu untuk terungkap pada sidang berikutnya. Pagi itu, ruang sidang terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada suara bercanda di luar gedung. Tidak ada langkah-langkah ringan prajurit seperti sidang sebelumnya. Semua yang hadir seolah tahu, hari ini adalah momen paling menegangkan sepanjang persidangan. Bimo dan Anjas, 2 prajurit yang didakwa sebagai pelaku pemukulan terhadap Prada Laki, dijadwalkan memberi kesaksian langsung. Selama 3 sidang terakhir mereka hanya duduk menunduk, bersembunyi di balik diam dan pengacara mereka. Tapi hari ini, mereka tidak punya ruang untuk bersembunyi lagi. Ketika nama Prada Bimo dipanggil, suasana ruangan langsung berubah. Bimo berdiri perlahan, wajahnya pucat, tatapannya kosong seperti seseorang yang sudah tidak punya tenaga melawan. Langkahnya goyah menuju kursi saksi. Bahkan dari jauh, semua orang dapat melihat betapa tertekannya dia. Ketua majelis hakim menatapnya tajam. Prada Bimo, apakah Anda siap memberikan keterangan yang benar? Bimo mengangguk, bibirnya gemetar. Siap, Yang Mulia. Pengacara militer meminta ia duduk, dan sidang pun dimulai. Jaksa membuka dengan pertanyaan tajam. Bimo,
Apakah Anda mengakui telah memukul Pradalaki malam itu? Ruangan hening. Bimo menunduk dalam. Jeda panjang membuat suasana semakin tegang. Akhirnya ia mengangguk perlahan. Iya, saya memukulnya. Ibunya laki langsung menangis keras di barisan depan. Tetapi sidang harus tetap berjalan. Berapa kali? Tanya jaksa tanpa nada kompromi. Saya tidak ingat. Tapi, lebih dari sekali. Jaksa menatapnya tajam. Kami punya saksi yang mengatakan lebih dari 5 kali. Apakah itu benar? Bimo terdiam. Tangannya gemetar. Iya, kemungkinan benar. Ketua majelis mengetuk meja, memberi penegasan bahwa jawaban itu sudah dicatat. Jaksa melanjutkan pertanyaan yang paling ditunggu publik. Apakah saat itu Anda dalam keadaan mabuk? Bimo mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang terus menekan. Iya, saya habis minum sebelum balik ke barak. Berapa banyak? Saya, 2 botol arak lokal, mungkin lebih. Ruangan langsung gaduh. 2 botol? Itu cukup untuk membuat seorang prajurit kehilangan kontrol total. Ketua majelis mengetuk palu untuk menenangkan ruangan. Jaksa kembali bertanya, mengapa Anda tetap ikut pengejaran padahal Anda mabuk? Bimo menjawab lirih, saya tidak berpikir jernih. Ketika ada yang bilang laki kabur, saya terpancing. Saya bahkan tidak sadar kondisi saya. Hakim bertanya lebih dalam, apa alasan Anda memukul laki setelah ia tidak mampu melawan? Pertanyaan itu membuat Bimo terdiam lama. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, Saya kehilangan kendali, Yang Mulia. Saya pikir, dia mengkhianati barak dengan kabur. Saya marah. Saya salah. Sangat salah. Orang-orang di ruangan itu menatapnya dengan campuran amarah dan iba. Bagaimanapun juga, ia manusia yang sedang dilanda penyesalan berat. Setelah kesaksian Bimo selesai, giliran Prada Anjas dipanggil. Berbeda dari Bimo yang tampak kosong, Anjas terlihat lebih gugup dan ketakutan. Langkahnya cepat tetapi goyah. Ketika duduk, ia tak bisa berhenti memainkan kedua jarinya. Tanda sarafnya bekerja tidak karuan. Jaksa mulai bertanya, Anjas, apakah Anda juga memukul Pradalaki? Anjas menelan ludah. Iya, Yang Mulia. Tapi tidak sebanyak Bimo. Berapa kali? Tanya hakim. Mungkin 1 atau 2 kali. Saya ikut emosi. Saya tidak seharusnya. Jaksa langsung menimpali. Saksi mengatakan Anda menarik kerah pakaian laki dan mengangkatnya paksa. Benarkah itu? Anjas menunduk dalam-dalam. Iya, Yang Mulia. Apakah Anda sadar saat itu? Pertanyaan sensitif itu membuatnya memejamkan mata. Tidak sepenuhnya. Saya ikut minum dengan Bimo. Saya bodoh. Ruangan kembali hening. Semua orang tahu bahwa alasan mabuk tidak akan menyelamatkan mereka dari hukuman. Tetapi kesaksian itu menunjukkan bahwa keduanya mulai jujur. Hakim kemudian menanyakan hal yang belum pernah disentuh sebelumnya. Ketika laki memohon dan mengatakan, tolong, saya takut. Apakah Anda mendengarnya? Anjas menggigit bibirnya dan akhirnya mengangguk sambil meneteskan air mata. Iya, saya dengar. Tapi saya abaikan. Saya sangat menyesal, Yang Mulia. Kata-kata itu membuat ruangan tercekat. Pernyataan itu bukan hanya membenarkan kekerasan, tetapi menegaskan bahwa laki sedang benar-benar dalam kondisi ketakutan ekstrim. Sidang terus berlangsung. Kali ini majelis hakim meminta kedua terdakwa duduk berdampingan untuk satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Apakah penganiayaan ini direncanakan? Serentak, Bimo dan Anjas menggeleng. Tidak, Yang Mulia. Kami tidak berniat membunuh laki. Hakim mengangguk singkat, lalu bertanya lagi dengan nada lebih tajam. Kalau begitu, apakah kalian sadar bahwa tindakan kasar itu bisa menyebabkan kematian? Bimo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Anjas menangis dalam diam. Keduanya tidak menjawab. Diam yang mereka berikan justru menjadi pengakuan paling keras yang mungkin muncul dalam sidang itu. Ketika majelis hakim menutup persidangan hari itu, kesimpulan sementara mulai terbentuk.
bahwa pelaku memang tidak berniat menghilangkan nyawa Laki. Tetapi tindakan mereka, dipicu alkohol, emosi, dan kehilangan kendali, menyebabkan luka fatal yang tidak diberi pertolongan tepat waktu. Dan satu hal semakin jelas, Laki kabur bukan tanpa alasan. Ia menghindari sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Sidang ditutup. Besok, giliran saksi baru, orang-orang yang mengetahui tekanan mental yang dialami Laki sebelum kematian. Keesokan harinya, ruang sidang kembali dipenuhi wajah-wajah serius. Namun kali ini suasananya berbeda. Jika sebelumnya fokus tertuju pada pelaku dan penganiayaan fisik, hari ini sidang diarahkan untuk menyingkap alasan sebenarnya di balik tindakan Laki kabur dari barak. Majelis hakim memulai sidang dengan nada tegas. Hari ini kita akan mendengar keterangan dari mereka yang mengenal keseharian Prada Laki dan mengetahui situasi mentalnya sebelum kejadian. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan otomatis menahan napas. Semua orang tahu, inilah bagian yang paling banyak dipertanyakan publik. Mengapa Laki begitu ketakutan sampai mencoba melarikan diri? Apa yang ia hadapi? Apa yang ia sembunyikan? Saksi pertama yang dipanggil adalah Prada Rizon, teman satu angkatan yang berbagi ruang istirahat dengan Laki selama 2 bulan terakhir. Rizon dikenal dekat dengan Laki, meskipun keduanya jarang terlihat bersama secara mencolok. Ketika Rizon duduk di kursi saksi, ia tampak gugup. Jari-jarinya terus mengetuk lututnya, tetapi ia mencoba bersikap tenang. Jaksa membuka pertanyaan. Rizon, bagaimana kondisi Laki dalam 4-5 hari sebelum kejadian? Rizon menarik napas panjang. Laki terlihat berbeda. Dia lebih pendiam dari biasanya. Kalau biasanya dia suka bercanda atau ngobrol saat jam istirahat, beberapa hari itu dia sering termenung. Kadang malam-malam dia terbangun dan terlihat gelisah. Hakim bertanya, apakah ia pernah bercerita sedang ada masalah? Bukan bercerita, Yang Mulia. Tapi dia pernah bilang takut. Dia takut ada yang salah paham sama dia. Saya tanya siapa yang dimaksud. Dia cuma bilang, seseorang. Dia tidak mau menyebut nama. Ruangan langsung riuh pelan. Itu adalah petunjuk pertama bahwa Laki bukan sekadar prajurit yang kabur karena panik tiba-tiba. Ada ketakutan mendalam yang ia sembunyikan. Saksi berikutnya, Kopral Aditya, prajurit yang mengawasi disiplin anggota baru. Ia dikenal tegas namun adil. Banyak orang menunggu kesaksiannya karena ia sering melakukan pengecekan internal. Ketika ia duduk, sikapnya tegap, matanya tajam, namun tidak arogan. Hakim memulai, Kopral Aditya, apakah Anda pernah berbicara langsung dengan Laki sebelum kejadian? Ya, Yang Mulia. 2 hari sebelum kejadian, saya melihat Laki duduk sendirian di belakang barak. Saya hampiri, dan dia tampak seperti orang yang habis menangis. Beberapa orang terperanjat. Aditya melanjutkan, saya tanya ada apa? Laki bilang dia merasa tidak dihargai dan sering ditekan. Jaksa cepat bertanya, ditekan oleh siapa? Aditya menggeleng. Dia tidak mau menyebut nama, tapi dia bilang tekanan itu bukan fisik, lebih ke mental. Laki bilang, saya merasa selalu salah, Kop. Hakim mencondongkan tubuh, apakah menurut Anda, tekanan itu cukup berat sampai membuatnya ingin kabur? Aditya menjawab tanpa ragu, ya. Dari ekspresinya, saya bisa lihat kalau ini bukan sekadar stres biasa. Dia terlihat takut, seperti seseorang yang merasa diawasi atau diincar. Kesaksian itu menimbulkan bisik-bisik lebih keras. Beberapa prajurit yang hadir saling pandang, seolah ada sesuatu yang selama ini mereka ketahui namun tak ingin mengatakannya. Saksi ketiga yang dipanggil mengejutkan banyak orang. Ia adalah Serka Bayu, instruktur senior yang dikenal keras namun jarang terlibat dalam masalah internal. Saat menuju kursi saksi, Bayu tampak tegas namun sedikit ragu. Mungkin karena ia membawa informasi sensitif yang selama ini ia simpan. Hakim memulai. Serka Bayu, apakah Anda mengetahui kondisi mental Prada Laki sebelum kejadian? Bayu mengangguk pelan. Saya bukan atasan langsung Laki, tapi saya memantau perilaku personel baru. Malam sebelum kejadian, saya melihat Laki mondar-mandir di belakang dapur barak. Saya kira dia melanggar aturan, jadi saya tegur. Apa respons Laki? Tanya jaksa. Bayu menghela napas. Dia bilang, saya tidak bisa tidur, Pak. Saya takut.
Saya tanya takut apa? Dia jawab, saya tidak aman di sini. Ruangan langsung membeku. Itu adalah kalimat paling kuat yang muncul mengenai kondisi mental laki, tentara muda yang merasa tidak aman di dalam lingkungan yang seharusnya melindunginya. Hakim bertanya hati-hati, apakah Anda mencoba menggali lebih jauh alasan dia merasa tidak aman? Saya coba, Yang Mulia. Tapi laki menggeleng dan bilang, kalau saya bilang, saya justru makin kena. Kalimat itu menyentak seluruh ruangan. Ada tekanan, ada ketakutan, ada ancaman yang tidak pernah terungkap sebelum tragedi malam itu terjadi. Saksi terakhir hari itu adalah seseorang yang paling emosional. Kakak kandung laki, seorang perempuan yang datang dari jauh untuk mencari keadilan adiknya. Ia duduk sambil menggenggam foto laki dalam seragam lengkap. Air matanya tak berhenti sejak masuk ruang sidang, namun ia mencoba tetap tegar. Jaksa bertanya, apakah laki pernah bercerita tentang kondisi mentalnya selama di batalion? Sang kakak mengangguk. 2 minggu sebelum dia meninggal, laki menelepon saya. Dia bilang ingin pulang tapi tidak bisa. Dia bilang capek, dan merasa selalu disalahkan. Apakah dia menyebut nama seseorang? Tanya hakim. Tidak. Tapi dia bilang begini, kalau aku salah sedikit, Kak, aku dibuat seakan-akan paling buruk. Itu kata-katanya. Ruangan kembali hening. Sang kakak menutup wajahnya, menangis, tetapi melanjutkan. Laki bukan pengecut. Kalau dia kabur, berarti dia benar-benar tidak kuat. Ketika majelis hakim menutup sidang hari itu, kesimpulan sementara tercatat semakin jelas. Prada laki kabur bukan karena iseng, bukan karena nakal, tetapi karena tekanan mental yang berat, bahkan sampai merasakan ancaman. Tubuhnya dipukul malam itu, tapi jiwanya sudah terluka jauh sebelum terjadi penganiayaan. Besok, sidang akan mendengar saksi baru yang disebut-sebut tahu, asal mula, ketakutan laki. Seseorang yang namanya beberapa kali muncul, tapi belum pernah dipanggil secara resmi.